kasih. Oke Pak. Jadi mulai dari apa? Sekitar ini Lahan, Pak. polemik terkait tanah yang di Lubuk Muda itu Pak. Nah, itu aja ya. Baik, udah, oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Margono, Kepala Desa Tanjung Belit, untuk menjelaskan atau mengklarifikasi masalah lahan yang atas nama Samad yang saat ini wilayah itu dengan kesepakatan 2010 itu adalah wilayah Desa Lubuk Muda. Berkaitan dengan penerbitan alas hak ataupun surat sebelum tapal batas itu memang diterbitkan sebagian adalah wilayah Tanjung Belit, dan mungkin setelah terjadinya sertifikat itu adalah yang mengeluarkan mantan ataupun dari pemerintahan Desa Tanjung Belit terdahulunya. Dan kemudian untuk lahan tersebut memang sudah disertifikatkan sekitar tahun 2008 menurut pengetahuan saya. Dan kemudian memang yang sekarang yang menguasai atas nama sertifikat tersebut adalah dari grupnya Samad Bersaudara. Dan kemudian kalau untuk dasar dari siapa asal usul tanah tersebut, saya juga tidak paham dan tidak tahu. Yang jelas dulu mungkin itu dari saudara-saudara kita yang berada di Dusun Beringin di Desa Lubuk Muda. Terima kasih. Kalau si Samad ini Pak sebenarnya tahu nggak dia Pak kalau lokasi titik itu di Lubuk Muda bukan di Tanjung Belit gitu Pak? Kalau soal tahu tidaknya saya juga kurang paham, karena itu dibuat untuk surat menyurat ataupun administrasi pertanahan tersebut sebelum saya menjabat. Jadi saya menjabat tahun 2009, kemudian surat menyurat itu kalau tidak salah 2008 sertifikat timbulnya. Dan kemudian memang dahulu karena tapal batas belum ada ketetapan, masyarakat yang bersuku Jawa itu membuat administrasi ke Desa Tanjung Belit. Dan kemudian masyarakat kita Melayu membuat administrasi di Kepenguluan ataupun di Desa Lubuk Muda. Jadi kalau untuk hal-hal lain kronologisnya ya itu yang saya ketahui. Untuk dasar-dasar pembuatan surat di sebelum itu. Jadi kalau dari pemerintahan kampung Tanjung Belit itu mengakui bahwa tanah di sana itu merupakan lahan Lubuk Muda, bukan masuk wilayah Tanjung Belit. Kalau sebenarnya kalau dirunut dari surat-surat dasar yang sudah diterbitkan di seputaran itu dulu memang itu adalah wilayah Lubuk Muda. Karena dulu pernah kakek saya atau pembah saya mempunyai tanah sana. Dasar surat itu sekitar tahun 50-an. Itu dasar surat itu adalah surat di Kepenguluan ataupun di Desa Lubuk Muda. Jadi kalau untuk itu tapal batasnya memang udah milik Kampung Lubuk Muda atau masih? Setelah tapal batas 2010 itu ketetapannya radius 400 meter dari pinggir sungai itu adalah Desa Lubuk Muda. Walaupun dulunya tanah itu ada yang sebagian surat ataupun administrasinya masuk Tanjung Belit, maka kita sepakat nanti kalau memang ada yang masuk Desa Tanjung Belit kita akan pindahkan administrasinya sesuai dengan radius ataupun titik koordinat yang sudah kita tentukan sesuai dengan tapal batas. kalau sekarang prosesnya masih berjalan atau tidak? Kalau proses karena 2010 kita tapal batas sudah selesai. Kalau untuk yang lain-lain tidak ada masalah, sudah clear semua. Itu saat ini Pak, itu masuk Lubuk Muda ya? Sekarang masuk Lubuk Muda Pak, mulai dari 2010. Nah, terus tanah yang diklaim sama-sama, yang sengketa sama Pak Sidi itu, Bapak ingin minta jelaskan itu masuk mana Iya, dulu? tadi. sedangkan yang menjadi objek sekarang permasalahan itu sekarang ini masuk adalah Desa Lubuk Muda. Lubuk Muda. Iya. Berarti yang 40 hektar yang dipunya Pak Sidik dan Iya. berserta
kelompok tani lainnya bahwa itu benar itu wilayah Lubuk Muda Pak ya, bukan Tanjung Belit. Ya, sampai sekarang. Nah, Pak, untuk pengeluaran BP itu tahun berapa sertifikat Pak? 2008. 2008. Nah, sekitar 2007-2008. Sepengetahuan saya, tapi secara langsung saya tidak melihat karena saya pernah mendengar, saya tanyakan itu adalah 2008 pengeluaran surat. Kalau melihat apanya peta wilayah itu memang termasuk wilayah Lubuk Muda gitu kan. Itu sehingga sampai sekarang tidak ada perubahan atau perubahan peta atau yang lama atau yang baru, atau termasuk juga sekarang masuk dalam wilayah desa Lubuk Muda. Kalau wilayah itu memang dari dulu sampai sekarang tetap desa Lubuk Muda. Ini walaupun ada perubahan ini Pak. Hanya perubahan kecil. Di desa Lubuk Muda ini sebagai ketua LPMD. Kalau dulu kan LKMD kan gitu kan. Nah, kalau sekarang LPMD gitu. Jadi sepengetahuan kami lah ya, selama kami di Lubuk Muda, sejarah cerita lokasi dulu memang ketika di situ masih hutan tuh. Saya pernah merintis di sana tuh. Nah, ini termasuk anggota-anggota semua nih, termasuk Pak Sidik bagai itu. Nah, ketika itu sejarahnya katanya tanah itu peninggalan Belanda dan inilah orang-orang inilah yang menempati di situ kan gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu terjadilah polemik yang artinya katanya tanah itu sudah diperjualbelikan kepada oknum tertentu kan gitu. Nah, karena pada prinsipnya kita tahu, dan saya pernah ikut sidang di Bengkalis. Saya pernah ikut sidang dengan Bapak Sidik dengan semua pertama ini. Jadi ya mungkin lah ya, mungkin karena mengingat mungkin ya situasi kondisi keadaan masyarakat yang mungkin di samping pengetahuannya juga kita rendah, kemudian finansialnya juga kita kurang. Nah, karena ya ini bukan soal menuduh para oknum tertentu, itu tidak, tapi pada intinya ketika kita menelusuri itu dengan kondisi ini kayaknya sesuatu itu sudah direkayasa gitu kan gitu. Karena tiba-tiba ada surat ya, ada surat kepemilikan tanah di wilayah tersebut gitu Pak ya kan. Nah, sedangkan sepengetahuan kami surat tanah itu pun keluarnya dari desa lain gitu ya. Atau salah kita sebut nama desanya gitu aja lah. Yang jelas memang surat itu keluar dari desa lain. Nah, sedangkan sepengetahuan sampai hari ini belum pernah ada perubahan tentang status batas wilayah dan sebagainya gitu loh. Itu tetap wilayah Lubuk Muda gitu. Nah, dengan kondisi inilah artinya para teman-teman semua semakin terdesak karena oknum tertentu ini sudah pertama kan ada surat ini dititipkan sudah ke kecamatan kan gitu. Ceritanya tuh gitu di kecamatan. Nah, dari kecamatan inilah mereka tuh mengambil surat itu alasannya meminjam gitu dulu. Nah, meminjam sampai hari ini tak dibalikkan gitu ya kan. Tahu-tahu sekali berserang beberapa lama timbullah sertifikat yang tidak terregistrasi gitu. Setahu saya begitu. Nah, polemik itu jadi sampai hari ini. Bahkan kita sudah pernah menggandeng pengacara dari LAM Riau, Pak siapa dulu lupa saya. Sudah pernah ke pengadilan Bengkalis, sudah pernah. Tapi tidak bisa sampai tuntas gitu kan karena berbagai hal, mengingat berbagai hal juga, mengingat dana juga, akhirnya perkara dicabut, terus kita pindahkan ke Petun. Nah, pindahkan ke Petun. Namun di lapangan kita ada kendala gitu. Karena juga ada oknum tertentu yang menguasai yang katanya sudah diberikan kuasa oleh Pak Sidik untuk mengurus ini, ternyata tidak juga clear. Makanya kita coba telusuri gitu kan, kita telusuri. Nah, cuma Pak Sidik waktu itu dia tidak mau menyerahkan ke kita gitu kan perkara ini gitu sepenuhnya gitu. Akhirnya mandek lah sampai
ya hari ini dengarlah cerita bahwa ada malaikat penolong turun ke sini untuk membantu masyarakat gitu ya kan, ya kita terima kasih gitu ya kan, karena memang kalau memang ini memang hak masyarakat, ya mudah-mudahan siapapun artinya yang ingin membawa masalah ini ke sesuatu yang baik dikembalikan ke masyarakat, ya kami alhamdulillah gitu ya kan. Nah, intinya memang kalau wilayah itu memang setahu saya itu memang wilayah muda, tidak bisa diganggu kan. Sudah ditentukan tahun berapa kemarin ya, sudah ada titik koordinat yang dibuatnya itu sudah. Berarti tidak ada persoalan, tidak diragukan lagi itu. termasuk itu milik Pak Sidik dengan kelompok tani lainnya. Jelas itu. Termasuk itu, memang termasuk. Pada intinya Lubuk Muda ini adalah desa yang paling tertua. Jadi banyaklah pemekaran desa kan. Di salah satunya desa Rantau Panjang, itu di Sungai Panjang itu adalah desa lama juga itu. Lahan kami itu sampai di sana, sampai ke Casin sana dulu. Kalau untuk keabsahan daripada di mana posisi tanah itu berada, itu kepala desa Tanjung Belit saja sudah membuat surat pernyataan bahwa itu memang benar itu wilayah Lubuk Muda. Bahkan kepala dusunnya sendiri, tapi karena dia sudah meninggal, sudah juga dari beberapa RT juga sudah ditanyakan bahwa dia tidak pernah menandatangani surat satu lembar surat pun mengenai batas tanah dan sebagainya, itu tidak pernah mereka. Nah ini kan seolah-olah ada rekayasa di bawah kan begitu ya kan. Nah ini modal inilah ini cupong ini coba membuat manipulasi kan begitu. Dan sampailah hari ini artinya masyarakat sangat dirugikan kan gitu. Waktu eksekusi kami datang masuk ini kan ramai lah itu, ramai. Kalau oknum yang mengaku itu tanah dia dari pihak desa mengaku apa? Tidak pernah mengeluarkan selembar surat pun, tidak pernah, karena mereka tidak berurusan ke sini, tidak pernah berurusan ini karena mereka menganggap itu wilayah desa Lubuk Muda gitu, desa Tanjung Belit gitu loh, makanya mereka berurusan ke Tanjung Belit gitu. Kan gitu. Dari dinas kependudukan sendiri mengenai batas wilayah itu sudah ditentukan, tidak ada masalah itu sebenarnya, tidak ada, bukan wilayah Tanjung Belit itu sudah jelas keabsahannya itu. Mungkin kalau bisa dilihat pakai Google atau titik koordinatnya gimana gitu, GPS itu Pak ya, itu udah jelas pastilah, tidak akan bisa menipu itu kan. Nah itu aja domanya. Jadi kalau untuk itu saya pikir kalau memang Bapak mencari data untuk itu, saya pikir tak perlu ragu lagi gitu. Udah 100% lah itu wilayah Lubuk Muda. Iya, 100% itu wilayah Lubuk Muda. Jadi ya mungkin ada beberapa surat tanah, tapi kan tidak masuk wilayah yang disengketakan ini. Mungkin ada masyarakat sebagian, karena kan di sana juga ada masyarakat Tanjung Belit punya tanah, mungkin beberapa petak di sana, mungkin pengurusan suratnya dia tidak mau kemari, disangkanya itu wilayah Tanjung Belit, makanya mereka berurusan ke Tanjung Belit gitu. Kita sudah menyarankan dulu, kalau tidak salah saya kepala desa Lubuk Muda ini waktu siapa itu pun sudah juga punya Pertamina, itu kan ada pompa Pertamina sana tuh. Nah, itu masuk ke Tanjung Belit, padahal itu masuk wilayah Lubuk Muda gitu. Dulu sudah pernah disurati ke Pertamina untuk melakukan pemutihan dokumen itu. Apakah sudah dilakukan atau belum tuh, kalau bisa lah gitu. Ya, baru-baru itu kami ada juga pergi Pertamina menanyakan hal itu. Ya. Katanya masalah pajak kita tetap bayar Mukadis. Itu tadi. Ayolah, betul. Jadi kemarin ada juga pengurusan masyarakat Tanjung Belit masalah pemutihan surat tanah. Tetap dia mengurusan di desa Lubuk Muda. Siswanto urusan desa Lubuk Muda, pemutihan. Dia bikin surat di desa Lubuk Muda. Jadi tidak ada desa Tanjung Belit. Jadi pasti itu lahan yang digarap sama si S itu, Mr. S itu desa Lubuk Muda. Sudah pasti. Kalau tindak lanjut dari pihak desa Lubuk Muda sama Tanjung Belit sendiri Pak untuk atau memanggil yang oknum ini sudah pernah dilakukan pemanggilan, tapi kan mereka soalnya kayak tak datang lah gitu dulu. Kecamatan juga pernah kita coba ini gitu ya kan dulu mengenai masalah surat tanah ini kok bisa sampai ke tangan dia gitu.
dengan alasan meminjam dulu gitu ya kan. Dan itu sebenarnya sudah kalau tidak salah saya apakah sudah ada laporan ke Polres atau belum? Karena ini kan sudah semacam pidana gitu ya kan, karena meminjam itu tak pernah dibalikkan gitu. Kok lalu timbul pula sertifikat gitu kan, dan saya dengar informasi pula sertifikat itu tidak ada registrasinya di BPN itu. Nah, nanti kan ada oknum yang bermain. Ya gini Pak, kalau sertifikat itu terdaftar sampai kementerian. Nah, jadi Ya. terdaftar memang sertifikat itu. Tapi sertifikat itu administrasinya Tanjung Belit. Jadi titik koordinat di Desa Lubuk Muda. Nah, jadi maka kita dari keluarga Pak Sidi ini kan menduga, ini berarti mafia tanah ini terorganisir. BPN ini sebagai pembuat sertifikat, tapi titik koordinat Desa Lubuk Muda. Sementara kan kalau BPN mempunyai staf ahli, sangat kecamatan insinyur, nah itu insinyur mempunyai alat standar. Jadi kok ini tanah orang diukurnya? Kalaupun dilaga seharusnya, kalau dilaga perdata antara warka itu Desa Tanjung Belit Segel, kalau dilaga dengan Giri, ya tetap menang Giri. Kenapa saya bilang menang Giri? Giri itu Pak, bukti permulaan memiliki sebidang atas lebih tanah dan mempunyai kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Rumah dan tanaman. Sebelum dieksekusi kan ada rumah dan tanaman. Lah kalau Segel tahun 98 itu desanya lain. Segel tahun 98, Dilaga Giri tahun 1950. Giri itu kan EJN Suwandi. Maka siak kecil itu pakai J, kecil itu. Ejak lama masih. Nah, itu namanya EJN Suwandi. Nah, itu. Jadi maka itu disebut Giri. Giri itu memang ada kepastian hukumnya. Dia bukti permulaan memiliki sebidang atas lebih tanah. Nah, itu. Dan mempunyai kepastian hukum. Kepastian hukum itu rumah dan tanaman. Jadi kalau BPN, dia waktu dia diperintahkan sama kepala pertanahan, itu di pasal 51 itu kan, barang siapa melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Waktu dia mengukur di tanah Pak Sidi karena ada surat tugas, itu tidak bisa dipidana. Tapi di ayat 2-nya, ya, di ayat 2-nya perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali perintah itu dengan etikat baik. Sekarang menurut keluarga Pak Sidi dan kelompoknya ini kan etikanya tidak baik. Karena rumah orang itu diukur, kebun orang diukur kan. Kecuali perintah itu diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk di dalam lingkungan pekerjaannya. Contoh, kalau dia disuruh masyarakat ngukur di wilayah Kabupaten Bengkalis, kalau etikatnya baik, dia tidak bisa dipidana. Nah itu. Atau dikasih surat tugas, etikatnya baik, tidak bisa dipidana, atau tidak diberi surat tugas tapi etikatnya baik, tapi di wilayah lingkungan pekerjaannya ya, sesuai dengan pasal 51 ayat 2. Nah itu. Jadi maka BPN dia sudah melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada saat melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, sarana yang diberikan kepadanya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Nah ya. Itulah makanya waktu eksekusi kemarin itu, waktu terjadi eksekusi kemarin itu kan kita coba juga lah, tapi kan kita tidak mungkin melawan negara kan gitu ya kan, tidak akan kuat kita ya kan. Gini dia Pak, kalau eksekusi itu kan begini Pak, kalau kita bisa membuktikan palsu Pak, itu tidak bisa dipidana.